Hampir setiap orang pernah minum obat ya. Kalau sakit dikit minum obat, pusing dikit minum obat. Kok jadi kayak hobi ya? Pasti punya banyak banget stok obat-obatan yang disimpan di rumah nih. Nah, pernah kepikiran gak sih kemana kita membuang sampah obat-obat yang sudah tidak terpakai lagi? Eits, tentunya tidak boleh sembarangan ya, karena sangat berbahaya. Seperti yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Warga menemukan 200 kg obat yang dibuang begitu saja di pinggir jalan. Wow, apakah ada unsur kesengajaan? Berikut penelusuran tim OMG. Penggunaan berbagai obat-obatan farmasi memang semakin meningkat. Apalagi selama pandemi COVID-19 melanda, demi tubuh yang sehat orang semakin banyak tergantung kepada obat dan vitamin. Lalu bagaimana jika obat-obat ini sudah tidak digunakan lagi ataupun telah kadaluarsa? Kemana kita harus membuangnya? Seperti yang terjadi belum lama ini di Bekasi, Jawa Barat. Ratusan kilogram obat dibuang begitu saja di pinggir jalan. Dalam rekaman video amatir, warga dan petugas Linmas Kelurahan Sumur Batu menemukan karung yang berisi ribuan tablet obat generik jenis pereda sakit mah. Karung ini digeletakkan begitu saja di tepi jalan raya Pangkalan 2 Sumur Batu, Bantar Gebang, Bekasi. Dan yang lebih mengejutkan, obat-obatan ini ternyata belum melewati tanggal kadaluarsanya. Tertera dalam kemasan, tahun 2023 adalah batas akhir penggunaan obat. OMG, sungguh keterlaluan ya. Kok bisa obat-obatan ini dibuang begitu saja? Saya temuan posisi barang di sini ada nih. Ini karena nggak keangkat. Itu makanya saya penasaran, saya buka, kata lihat itu obat. Di zaman begini juga saya takut juga bang, namanya zaman masih covid kan ada obat ini kan takutnya obat apa kan, saya takut. Ada laporan sama kawan-kawan RT, RW, dan Dimaspol. Warga kemudian berinisiatif melaporkan temuan ini kepada kepolisian sektor Bantar Gebang. Dari hasil penyelidikan polisi, terungkap jika ribuan obat-obatan ini diangkut dengan menggunakan mobil truk Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Oh, mobil dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Oh, Dinas Lingkungan Kota Bekasi. Itu pengakuan dari sopir itu apa katanya? Ya, memang tiap hari dia ngangkut limbah dari PT Orasi Hidup itu tiap hari. Limbahnya dari mana? Dari Cikarang Barat kalau nggak salah. Oh, jadi mobil itu ngambil limbah dari Cikarang Barat, dibuang ke TPA. Ke TPA Berbatu. Nah, terus setelah itu apa yang dilakukan? Lapor polisi atau gimana? Apanya itu bang? Setelah menemukan barang ini, abang lapor polisi atau gimana? Ya, saya serahkan ke polisi untuk ditindaklanjuti karena kan ini salah satu kelemahan juga buat para dinas lingkungan hidup Kabupaten Bekasi. Saat dikonfirmasi, Yayan Yuliana, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi tidak menyangkal dan akan menindak tegas oknum sopir truk yang membuang ribuan obat ini. Kemarin juga sempat dengar katanya sudah ditangani oleh aparat kepolisian ya dari Polsek Bantar Gebang. Ya kalau masalah proses di kepolisian ya silakan saja, saya tidak akan ikut campur ke ranah itu ya. Kita menunggu proses saja, silakan diproses di kepolisian. Yang jelas kami sendiri dari Dinas LH akan memberikan sanksi yang tegas terhadap mereka. Terdorong rasa penasaran, tim OMG melakukan penelusuran ke tempat pembuangan sampah terpadu yang paling luas di Indonesia, TPST Bantar Gebang. Dengan luas yang mencapai 110 hektar, National Geographic bahkan menyebut TPST Bantar Gebang menjadi tempat pembuangan akhir terbesar di dunia. Pada tempat pembuangan akhir ini, jutaan ton sampah warga Jakarta ditampung, termasuk di dalamnya obat bekas dan limbah medis. Karenanya, pada tahun 2016, polisi pernah mencokok seorang pria yang menjadi pengepul sampah obat di Bantar Gebang. Untuk itu, kami menjumpai salah satu pemulung yang ada. Kampung gitu, belum obat begitu nggak tahu. Kamu cuma hanya ya plastik, barang-barang plastik aja gitu. Kalau obat-obat saya nggak tahu gitu. Apa kan, kalau saya mah nggak terima yang gituan. Cuma main gini ya, ini
Ada apaan tuh barang terlarang namanya. Kalau itu kode, kalau nggak boleh. Ya kan itu barang terlarang. Ya palingnya botol-botol bekas obat, beling itu. Macam itu mah beling Pak, timbang itu mah. Merasa kurang puas, kami pun mencoba bertanya kepada pemulung lain. Sekarang kan ada nggak boleh, dulu ada orang Padang itu dulu ya sekarang pada udahan sama sekali total udah. Ini ada orang orang Kalimalang itu ditangkap sama polisi udahan ya itu nggak boleh. Sekarang ada istel, ada apa dikontrol sekarang obat-obatan itu ada yang beli udah nggak ada sekarang. Pokoknya kalau beli obat kayak gitu ditangkap, bosnya aja ditangkap, apalagi saya yang beli jualin tangkap. Nggak berani obat-obat kayak gitu. Ada dulu kan ada yang obat apa ini yang takut pada takut ya barangnya nggak seberapa dibawa-bawa. Kami pun mencoba mencari pengepul di sekitar rumah warga di depan gerbang utama TPS Bantar Gebang. Tujuannya untuk menggali informasi dari tempat pengepulan sampah di sini. Kuli doang saya. Oh, cuman kulinya doang. Iya. Yang bosnya mah ada lagi. Bosnya ada lagi. Iya. Ngumpulin obat. Enggak, saya cuma ngumpulnya kayak gini nih, yang kayak semacam plastik lah. Kalau yang macam obat-obat gitu mah nggak main. Belum. Ada, biasanya ada sih yang kayak gitu. Kan kayak gitu juga laku kayaknya. Susah sih kayak gitu mah. Soalnya kan kayak gitu kan tertutup. Nggak sembarang orang gitu. Terus dulu saya juga pernah sih kayak gitu. Dari yang obat-obat bekas tuh. Biasanya laku, ada yang beliin obat itu. Ngambilnya dari? Yang ambilnya dari kita nemu gitu kan, dibuangan sampah apa. Nanti ada yang nyari. Ya ada yang laku, ada yang enggak semua laku gitu. Tapi intinya obat bekas itu laku. Lantas bagaimana tanggapan dari warga tentang adanya sampah obat yang dibuang begitu saja? Tahukah Anda bagaimana cara membuang sampah obat? Oh, kalau itu saya tahu. Kalau alasannya sih nggak tahu, cuman pernah denger aja di TV kayak gitu. Kalau saya, kalau untuk obat diplastikin, dipisah. Iya sih, nggak boleh. Kalau opini saya, dia nanti bisa nimbulin kayak apa ya? Ya nggak bagus gitu buat lingkungan. Tahu. Karena kan bahannya kimia ya, takutnya merusak ini juga lingkungan ya kan. Biasanya taruh di plastik, tapi tetap juga dibuangnya di tempat jadi satu, tapi kan nggak nyatu ya sama yang lainnya. Iya bisa disalahgunain, cuman biasanya saya tuh kalau untuk sampah obat, terusnya sikat gigi gitu ya, itu juga bisa disalahgunain kalau kita memang buangnya sampahnya itu sempurna banget kan. Biasanya saya rusak dulu. Sebenarnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah lama mengajak masyarakat untuk membuang sampah obat secara benar. Karena selain berbahaya bagi kesehatan, sampah obat juga dapat merusak lingkungan. Badan POM telah mencanangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan judul Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar. Nah, gerakan ini memang betul seperti yang Mas Bram sampaikan tadi, bahwa kita untuk mengajak masyarakat dan mengedukasi masyarakat supaya membuang sampah obat atau menangani sampah obat yang sudah kadaluarsa tadi dengan benar. Berikut ini ada beberapa tips yang dapat menjadi panduan untuk membuang sampah obat dengan benar. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa informasi pasien yang tertempel pada obat. Untuk obat berbentuk kapsul, bagian isian kapsul harus dikeluarkan terlebih dahulu. Setelahnya, dimasukkan ke dalam plastik atau wadah tertutup. Kemudian, gunting kemasan obat agar mengurangi volume sampah dan agar tidak dapat disalahgunakan. Untuk obat berbentuk tablet, keluarkan obat dari kemasannya terlebih dahulu. Kemudian,
Tumbuk obat agar tak berbentuk lagi. Dan masukkan ke dalam plastik atau wadah tertutup. Jangan lupa untuk gunting kemasan obatnya juga ya. Setelahnya, sampah obat ini diberi air dan juga tanah atau ampas kopi atau bahan kotor lainnya. Setelahnya, ikat rapat plastik atau tutup wadah. Selanjutnya, untuk membuang obat sirup, pastikan tidak ada informasi pasien yang tertempel pada kemasan botol obat. Pastikan juga ada atau tidaknya cairan yang mengendap pada bagian bawah botol. Jika iya, tambahkan air dan kocok botol hingga tidak ada lagi endapan pada botol obat. Setelahnya, tuang pada wadah atau plastik yang tertutup. Dan sertakan juga botol bekas obat dan tambahkan tanah-tanah atau ampas kopi atau bahan kotor lainnya di dalamnya. Ikat rapat plastik atau tutup wadah. Untuk membuang sampah berbentuk salep, langkah awalnya adalah mengeluarkan isi dari tubenya dan potong tubenya menjadi bagian-bagian kecil. Tempatkan pada wadah tertutup atau plastik. Sertakan air dan tanah atau ampas kopi atau bahan kotor lainnya di dalamnya. Dan tutup rapat wadah atau ikat plastik. Kemudian, buanglah wadah atau plastik tersebut ke tempat sampah. Jangan lupa, setelahnya cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, supaya tangan bersih dari sisa obat yang menempel. Selain dapat melakukan pemusnahan sampah obat secara mandiri, masyarakat juga dapat mengembalikan obat kadaluarsa ke apotek terdekat, terutama apotek yang memiliki tanda "Ayo buang sampah obat". Nantinya, apoteker akan memilah dan melakukan pemusnahan terhadap obat kadaluarsa. Yuk kita belajar disiplin untuk membuang sampah obat yang sudah tidak digunakan.